dari Yohanes pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-38b hingga dengan pasalnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-16a. Sebelum kita membaca firman Tuhan itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada hari ini ya Tuhan, bukan hanya hati kami dan kehidupan kami pribadi, kami sebagai gereja yang boleh merasakan akan derita kematian Putra Yesus Kristus. Alam seolah-olah turut merasakan kesedihan itu, di mana anak Allah harus menderita dan mati bagi dunia dan manusia. Di hari ini Tuhan, kami pun akan mendengar berita tentang kematian. Ajarkan kami untuk mau menenangkan hati kami dan pikiran kami, siap untuk mendengar akan firman dan merenungkan firman. Betapa kami malu di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, segala dosa kami boleh Engkau tanggung. Dan kami memohon melewati peristiwa Jumat Agung ini, kami sekalian boleh disadarkan akan arti pengorbanan yang teramat besar bagi kehidupan kami anak-anak. Tolonglah kami ya Tuhan, di saat kami mau merenungkan akan firman-Mu ini, hati dan pikiran kami biarlah Roh yang Kudus menguasai kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan dan keberdosaan, Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ya Tuhan, agar segala sesuatu yang terungkap bukan berdasarkan pemikiran manusia, tetapi bagaimana kuasa Tuhan boleh berkarya di dalam setiap firman yang akan Engkau sampaikan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak keras, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang-orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengabaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar muka.
imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dari dosanya." Seketika itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Rotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, salib merupakan suatu tempat penghukuman. Dan menurut tradisi daripada orang Romawi, orang yang melakukan kejahatan itu harus menerima hukuman. Dan hukuman menurut tradisi Romawi, mereka harus memikul salib mereka sendiri untuk dibawa ke tempat penyaliban, kemudian akan dieksekusi. Saudara-saudara, penyaliban merupakan bentuk penghukuman yang teramat keras. Karena pada saat seseorang itu disalibkan, dia tidak serta-merta meninggal. Yang harus diterima oleh seorang penjahat sebagai bentuk kematian yang
lagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kerasnya seruan daripada masa imam-imam kepala dan seruan-seruan orang-orang yang membuat Pilatus sedikit bimbang untuk membebaskan Tuhan Yesus. Dan hal ini, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus, merupakan suatu tindakan yang membuat Pilatus sedikit bingung apa yang harus ia lakukan. Sehingga kita melihat bagaimana Pilatus keluar masuk berbicara lagi dengan Yesus, keluar lagi menghadapi masa. Ada suatu keinginan daripada Pilatus untuk membawa dan memperlihatkan kepada imam-imam kepala dan para penjaga-penjaga untuk mempercayai dia sebagai seorang raja, sebagai seorang kaisar, yang mana pada saat itu putusan yang terbaik adalah berada dalam putusan tangan kaisar atau putusan dalam tangan raja. Tetapi kali ini ibu bapak sidang jemaat, mereka tidak mempertimbangkan itu. Mereka tidak melihat lagi Pilatus sebagai seorang pemimpin Romawi. Karena satu yang mereka inginkan adalah Yesus harus mati. Nah, saudara-saudara, ibu bapak, saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, para imam-imam kepala memberikan tuduhan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang menyesatkan banyak orang. Para imam-imam kepala memberikan tuduhan kepada Yesus bahwa dia adalah pribadi yang tidak memperkenankan bagi rakyat untuk membayar pajak kepada raja. Dan yang paling mereka tidak suka, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus mengatakan ia adalah raja. Ini yang paling tidak disukai oleh para imam-imam kepala. Ini yang paling mereka benci di saat Yesus mengatakan ia adalah raja. Bertepatan ibu bapak sidang jemaat menjelang hari raya Paskah. Ada tradisi di dalam Yerusalem, menjelang Paskah itu harus ada satu orang yang dibebaskan. Ada seorang penjahat yang bisa dibebaskan. Karena menjelang Paskah itu tidak boleh ada kegiatan di dalam tradisi Yahudi. Dan kita ingat ibu bapak sidang jemaat, pada saat kesaksian, pada saat kami berada di Yerusalem, pada hari Sabat, disitulah Hamas menyerang Yahudi atau Israel. Karena pada saat itu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan apapun. Yang harus dilakukan adalah kegiatan rohani, kegiatan keagamaan. Apalagi ini, saudara-saudara, maka mereka menuntut bahwa menjelang Paskah itu harus ada yang dibebaskan, dan mereka meminta Barabaslah yang dibebaskan. Barabas seorang penyamun, dia seorang perampok, dia seorang penjahat, dia yang dibebaskan. Yesus yang tidak ditemukan kesalahannya, justru dia yang disalib. Jemaat Tuhan, sebelum Pilatus menghadapi desakan-desakan para imam-imam kepala, sebelum
19. Istri daripada Pilatus sudah mengingatkan Pilatus supaya ia jangan mencampuri akan orang benar itu. Supaya Pilatus jangan ikut campur dalam mengadili orang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Itu mimpi yang diberikan, yang didapatkan oleh istri Pilatus dan yang dia sampaikan kepada Pilatus. Tapi Pilatus tidak menggubris perikanan istrinya. Dia mengabaikan dan tetap menjatuhkan hukuman pada Yesus atas desakan orang Yahudi. Pilatus menjatuhi hukuman mati, dan inilah kesalahan dari Pilatus. Kalau jemaat mau mengetahui kemanakah kembali akhirnya si Pilatus, nanti jemaat Tuhan bisa mencari dalam sejarah gereja. Seperti apakah akhir daripada seorang Pilatus. Kalau saya berkhotbah nanti terlalu panjang sekali, karena panjang sekali. Nah, saudara-saudara, memang sulit untuk dipahami oleh manusia untuk lebih memilih yang salah daripada yang benar. Karena saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, inilah kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Memutuskan yang salah, tapi mencatatkan yang benar untuk mencari aman dan untuk menutup akan suara hati kita manusia. Inilah dunia. Inilah manusia. Yesus disesat, dipukul. Yesus dicambuk. Duri melingkar di kepalanya. Wajahnya ditempel atau ditampar. Yesus diberikan jubah kain ungu yang merupakan tanda bahwa kain ungu itu yang berhak untuk memakai adalah raja-raja dan kaisar-kaisar. Tapi dipakaikan kepada Tuhan Yesus bukan untuk menghormati Tuhan Yesus, tetapi untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Ia diejek, ia dihina untuk dipermalukan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, orang-orang Yahudi yang sebelumnya melihat akan mujizat Tuhan Yesus, para imam-imam kepala yang pada awal-awalnya itu Bapak saudara-saudara yang dikasihi, melihat akan kuasa Yesus, yang mana pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan teriakan Hosana bagi Dia, tapi mulut dan bibir itulah juga yang mengatakan salibkan Dia, salibkan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini ketika mata kita terarah pada Kristus dalam sengsaranya dan pada salib, maka kita sadar itu Bapak saudara-saudara bahwa di salib itu kasih itu menang. Di salib itu kasih menang, saudara-saudara yang dikasihi. Menang atas kebencian. Dan kita diajak untuk juga memiliki kasih untuk memenangkan dunia ini. Di salib Yesus itu saudara-saudara, ada suatu pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka kita pun semua diajak untuk bisa memberikan pengampunan dalam kehidupan. Di salib
menegakkan dan menanamkan ketaatan itu kepada Yesus. Di salib itu saudara-saudara, Yesus dengan segala kerelaannya menanggalkan segala bentuk keegoisan. Ia menanggalkan walaupun ia Tuhan, maka kita pun saudara-saudara dapat menjadi pribadi yang tidak egois dalam kehidupan ini dan mulai berbagi dalam kehidupan. Di salib Yesus ini berubah, saudara-saudara. Yesus menang atas dosa. Maka kita pun harus berkomitmen untuk hidup kudus dan tidak hidup dalam dosa. Jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua. Bagaimana firman Tuhan melewati peristiwa Jumat Agung ini menuntut kita untuk menghayati dengan sungguh bagaimana itu penderitaan Yesus. Kita dituntut untuk bisa menghayati apa penderitaan Yesus dan bagaimana kematian Tuhan Yesus itu melalui suatu keikutsertaan kita datang dalam meja perjamuan. Dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur yang menjadi suatu peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Dalam perjamuan kudus ini kita, saudara-saudara, dikasihi diajak oleh Tuhan, dan firman Tuhan ini menuntut kepada kita untuk bisa menghayati bagaimana kita belajar untuk tahu apa itu penderitaan dan apa bentuk kasih. Jadi pada saat kita mengikuti perjamuan kudus, kita dituntut untuk tidak melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, tetapi bagaimana kita mampu untuk mengarahkan hati kita ini kepada Allah, supaya setelah itu kita bisa memberitakan satu perbuatan besar dari Allah. Itu yang terpenting. Dan jangan jadikan ibu bapak saudara-saudara yang kasih bahwa perjamuan kudus itu hanya tradisi saja. Nanti kalau sudah ada perjamuan kudus, kita akan meledak. Tapi setelah itu kita akan kisut seperti daun. Di saat kita turut ambil bagian di mana hati kita terarah kepada pemberitaan kasih Kristus. Yesus yang telah menebus kita dari dosa dan kejahatan. Maka penderitaan Yesus karena dosa kita dan kasih Yesus yang diberikan melewati kematian, itulah yang menjadi gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup orang Kristen itu adalah memiliki kasih, dan gaya hidup orang Kristen itu adalah senantiasa mau untuk memberikan pengampunan dalam kehidupan. Kalau kita benar memberikan pengampunan dalam kehidupan, kenapa kita mesti menuntut Tuhan memberikan pengampunan bagi kita? Dalam Jumat Agung ini Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Tidak ada jalan bagi kita untuk bisa bertemu dengan Sang Bapa kalau tidak melewati Yesus Kristus. Kita tidak akan dapat